pujian yang tadi itu, pujian nomor 2. Saya juga senang pujian itu. Itu lagu lama juga, Gebi. Lagu lama juga, saya nggak tahu. Ya. Nanti lagu persembahan lagu itu atau lagu lain? Lagu itu tadi. Ya, diputar lagi itu tadi nanti persembahannya. Saya senang dengan lagu itu. Ya, lagu yang tentang Tuhanku hebat itu. Nomor 4 di sini. Nanti persembahan dinyanyikan karena tadi tidak semua jemaat mungkin dapat lagu ini. Ya, syairnya bagus, isinya bagus, dan juga lagunya menjadi berkat. Nanti mungkin persembahan dinyanyikan lagi aja pujian ini. Yang nomor 4, ya, Tuhanku hebat itu. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema sesuai dengan apa yang ada. Tema bulan ini adalah kasih. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kasih itu jangan munafik. Ya. Kemarin Saudara Novet mungkin sudah menyampaikan kepada kita tentang hukum kasih ya, atau tentang apa kemarin? Mau tak undur lagi Pak sedikit Pak. Satu ya, memahami hukum kasih. Minggu kemarin mungkin Kak Novet sudah menyampaikan ini, dan pagi hari ini kita belajar tentang kasih itu jangan munafik. Ya. Saudara kalau melihat orang munafik senang tidak? Enggak ya. Waktu ketemu jabat tangan, hai apa kabar, haleluya puji Tuhan, kabarnya bagaimana, enak, dia pergi, nyesel saya ketemu dengan dia. Tahu begitu saya tadi agak mundur 5 menit supaya nggak ketemu dengan dia. Enak nggak digitukan Bapak Ibu? Nggak enak ya. Nah, bagaimana supaya kita nanti memiliki kasih jangan munafik, bagaimana kita bisa menerapkan, hari ini kita akan belajar kasih jangan munafik. Saya mengajak kepada kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 9 ayat Roma 12, maaf, Roma 12 ayat 9 sampai yang ke 21 sebenarnya ya. Roma 12 ya, maaf, Roma 12 ayat 9 sampai yang ke 21. Sudah ketemu? Amin. Kita baca ya, bergiliran ya. Saya mengundang bangkit berdiri, yuk kita olahraga. Supaya gak ngantuk. Bagi ibu-ibu nanti membaca duluan, bagi kaum wanita membaca duluan yaitu ayat yang ganjil, untuk kaum pria nanti membaca ayat yang genap. Dari Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Jadi dalam hitungan yang ketiga, ibu-ibu bisa memulai, kaum wanita 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya.
Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Melalui apa yang kita baca ini, Paulus, Bapak Ibu, memberikan dua kategori pesan kepada kita yang mungkin bisa kita pelajari. Yang pertama, pesan yang pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma dan juga kepada jemaat kita yang ada di ruangan ini hari ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus itu berrelasi, berfungsi dengan saudara seiman kita yang ada dalam komunitas Injil. Pesan yang pertama dari apa yang kita baca yang disampaikan oleh Paulus adalah bagaimana kita harus berrelasi, bagaimana kita harus berfungsi, menjalin komunikasi hubungan dengan sesama saudara seiman, dengan sesama keluarga anggota Allah. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita berrelasi dan tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang di luar gereja, ya, yang meskipun dengan segala apa yang ada mereka itu berbuat jahat, memusuhi kita, baik itu dengan struktur sistematis, ya, itu kita bagaimana membalas itu tertera ada di Roma ini. Jadi saya sampaikan sekali lagi, pesannya adalah yang pertama kepada sesama saudara seiman kita bagaimana berelasi, bagaimana berfungsi. Yang kedua kepada orang-orang di luar gereja yang tidak tahu kebenaran, ya, bagaimana kita memperlakukan mereka. Di sini ada. Ya. Masa kalau seteru kita lapar kita suruh kasih minum, seteru kita nanti haus kita suruh seteru lapar kita kasih makan, ya, seterunya haus kita suruh kasih minum, lalu orang berbuat jahat kita suruh memberkati. Berat enggak seperti itu? Berat, ya. Saya katakan berat, saya sendiri juga berat kalau mengatakan seperti itu, ya. Nah, ada dua kategori tadi yang memang disampaikan. Bapak Ibu bisa lihat tadi slide-nya mungkin sudah ditampilkan, ya. Ada slide itu kategori secara ini. Yang satu adalah bagaimana sebagai tubuh Kristus kita berrelasi, menjalin hubungan. Yang satu sebagai tubuh Kristus bagaimana kita, Bapak Ibu, berfungsi dengan baik, menyatakan kasih Allah itu di luar gereja. Ini foto ini saya dapat ketika ada demo 212 besar-besaran dulu untuk Ahok, di mana ada orang Katolik yang mau nikah di katedral dan mereka justru dikawal oleh orang-orang FPI. Kebalik enggak? Dikawal sampai tujuannya, ya. Kita harus belajar beberapa hal dari mereka. Waktu itu mungkin orang yang tidak ikut demo atau yang mungkin mata sipit di Jakarta ketika demo itu pasti takut, itu trauma dengan kejadian 98. Tapi kita bisa melihat pada akhirnya ada terpampang seperti itu. Mereka mau nikah justru dikawal, dikasih jalan supaya aman sampai gereja untuk diberkati, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada teks yang ada, Bapak Ibu, kasih jangan munafik, ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu Roma 12 ayat 9a, ya. Pura-pura itu bisa juga diartikan dengan munafik. Karena pura-pura itu, kalau pura-pura baik itu orang itu baik tidak? Pura-pura baik, pura-pura perhatian, ya, pura-pura mengasihi. Senang enggak dengan orang yang pura-pura, Bapak Ibu? Enggak nyaman kita, enggak akan enak, ya. Makanya di sini dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Hendaklah kasih itu jangan munafik, kan begitu. Bagaimana supaya kita itu, ya, memiliki kasih yang tidak munafik? Alkitab sudah menjelaskan, Tuhan Yesus sudah memberikan suatu perumpamaan di dalam Matius, ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sana dikatakan tentang perumpamaan tentang orang yang memiliki hutang, Bapak Ibu. Matius 18. Saya akan bacakan sekilas kepada kita.
perumpamaan tentang pengampunan. Kalau Bapak Ibu membaca ini sudah tahu ceritanya bagaimana ada dikisahkan di situ. Ya, Bapak Ibu ada dikisahkan bahwa ada seorang yang memiliki hutang. Cerita ini diawali dengan suatu pertanyaan dari dari Petrus kepada Tuhan Yesus, katakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab apa? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, atas pertanyaan ini lalu Tuhan Yesus menjawab, dan Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan, di mana perumpamaan yang ada adalah dikatakan ada seorang memiliki hutang kepada seorang raja. Nah, hutangnya ini disebutkan 10.000 talenta, ayat 24. Ya. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Setelah diperintahkan seperti itu, lalu orang yang berhutang ini sujud menyembah kepada raja dan mengatakan, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Atas sikap daripada kerendahan hati hamba yang memiliki hutang ini, lalu raja hatinya tergerak, ayat 27, ya, lalu hutangnya dihapuskan, dibebaskan. Kalau kita membaca ayat ini, adakah permintaan dari hamba yang punya hutang ini supaya hutangnya dihapuskan? Tidak ada. Ya. Hamba ini tidak meminta kepada raja, putihkan utangku, aku gak kuat bayar. Tidak, saudara. Ayat 26 katakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia minta supaya raja bersabar dan dia berjanji untuk akan melunasi hutang itu. Tetapi atas kerendahan hati daripada si hamba yang memiliki hutang ini, raja ini tergerak, justru bukan hanya sabar untuk menunda tagihan supaya membayar, tetapi raja ini justru menghapuskan, membebaskan hutangnya. Dengan demikian dia menjadi orang bebas. Lalu berikutnya, ya, yang menarik di sini Tuhan Yesus itu menyebutkan dengan gamblang perumpamaan ini 10.000 talenta. Ayat 24, saudara, dari Matius 18. Kenapa dia sampai menyebutkan? Setiap perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan itu pasti ada makna dan ada pelajaran yang harus kita pelajari. Dia menyebutkan 10.000 talenta. Pada waktu itu, Bapak Ibu, yang saya baca-baca juga di dalam tafsiran-tafsiran, pendapatan tertinggi dari seorang raja, ya, Raja Herodes, raja wilayah, 1 tahun itu hanya 900 talenta. Sedangkan utang orang ini 10.000 talenta. Artinya apa? Bahwa orang ini memiliki utang yang sangat besar yang tidak akan mungkin dia bisa lunasi. Pendapatan raja aja setelah 1 tahun sekitar 900 talenta. Nah, ini seorang hamba, seorang biasa memiliki hutang 10.000, artinya kita bisa menangkap bahwa sebenarnya orang ini nggak akan mampu, hutangnya sangat besar. Dan di situ dia mendapatkan pengampunan, Bapak Ibu. Nah, lanjut di kisah berikutnya, di situ kita bisa melihat juga ternyata setelah hamba ini dibebaskan hutangnya, dia pulang dan dia ketemu dengan saudaranya yang memiliki hutang, kan begitu. Hutangnya nggak banyak juga, ya. Hutangnya kira-kira di situ disebutkan. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Kepadanya ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ya. Yang dilakukan hamba ini sama dengan yang dia lakukan kepada raja. Ya. Apa ayat 27 dari Matius 18? Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama yang dia lakukan kepada raja dan temannya lakukan kepada dia. Tetapi respon daripada orang yang
jahat ini saudara, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Atas kejadian ini raja mendengar, lalu raja memanggil, raja marah, dan orang ini karena tidak tahu diri, di ayat 34 Tuhan menyerahkan kepada algojo untuk dieksekusi, masuk ke tahanan sampai hutangnya itu lunas. Pelajaran apa yang kita dapat di sini saudara? Tentang perumpamaan pengampunan, tentang kasih yang tidak munafik. Saudara, setiap kita itu memiliki hutang yang besar kepada Tuhan. Dan hutang itu tidak akan bisa kita bayar dengan harta, dengan amal, dengan kebaikan. Ya. Hutang kita itu bisa kita bayar dengan apa? Dengan hanya kasih karunia kemurahan Tuhan saja saudara. Maka bisa dipastikan kalau kita ini yang sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima apa yang namanya hutang dilunaskan oleh Allah, lalu kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang saudara, di situ kasih Allah belum ada dalam hidup saudara. Saudara jadi orang munafik. Kasih saudara kepada Tuhan itu munafik. Penyembahan saudara itu munafik. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Jadi barang siapa di antara kita semuanya, kalau kita masih memiliki sakit hati kepada teman, kepada saudara, kepada seseorang masih kita simpan, kita masih dendam saudara. Melalui pelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita berkomitmen deh. Kita bawa hati kita minta Tuhan tolong mampukan saya untuk mengampuni. Tuhan tolong saya untuk saya bisa legowo, rendah hati, ya, melepaskan sakit hati ini saudara. Ya, John Piper berkata seperti ini saudara. Jika kita mengaku telah diampuni oleh Yesus tetapi tidak ada manisnya pengampunan ya, di hati kita untuk orang lain, maka sebenarnya pengampunan Tuhan itu tidak pernah ada. Kalau kita mengaku Tuhan terima kasih, dosa-dosaku sudah Engkau ampuni, sudah kami menjadi orang bebas, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain saudara, itu sama saja bahwa kasih Kristus itu belum ada dalam diri kita. Kita jadi orang munafik saudara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat jelas mengatakan tadi di ayat-ayat di Roma tadi, untuk kepada orang-orang yang berbuat jahat kita disuruh berbuat baik, kepada seteru kita suruh kasih makan, kasih minum. Ya. Di dalam Roma sangat jelas Bapak Ibu. Dan di dalam Roma 12 ayat 9 tadi juga dikatakan, hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura, harus tulus saudara. Kalau kita pura-pura saudara, Tuhan jijik melihatnya. Saudara jijik enggak dengan orang yang pura-pura? Manis di hadapan saudara, menyanjung, mengangkat, ketika saudara pergi, saudara dibanting nama saudara, dihancurin nama saudara. Ya. Lalu saudara mendengarkan itu, jengkel enggak? Saya ini sudah mati-matian berkorban untuk kamu, begitu. Orang enggak tahu diri kan gitu ya, enggak tahu diuntung, taunya dirugi. Ya. Kita sudah jengkel, Tuhan juga begitu, saudara. Tuhan perintahkan supaya kita tidak munafik, saudara. Nah, bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Kita sudah melihat perumpamaan pengampunan. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kita perlu senantiasa bertobat dengan memandang melalui sudut pandang Injil. Jangan kita memandang orang-orang yang ada di hadapan kita, di sekitar kita dengan sudut pandang moral, dengan sudut pandang logika kita, dengan sudut pandang mata jasmani kita, saudara. Ketika orang itu turun dari mobil pakai dasi, pakai sepatu yang mahal, dia ngomong apapun kita bilang gak apa-apa, saya terima itu. Tapi ketika ada orang yang biasa-biasa saja, yang tidak menguntungkan bagi kita, meskipun dia sebenarnya orang yang jujur, kadang-kadang kita melihat sebelah mata. Jadi pertama yang bisa kita lakukan supaya kita tidak munafik di dalam memiliki kasih, kita perlu senantiasa bertobat dengan memandang melalui sudut pandang Injil, saudara. Kita tidak dicintai karena kita mulia atau layak sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mencintai kita, menunggu kita mulia dulu, menunggu kita layak dulu. Ya. Kasih Tuhan datang sampai ke kita. Ya. Justru di saat kita bobrok, justru di saat kita rusak, disitulah Tuhan datang dengan cintanya yang tulus, saudara. Ya. Tuhan memutuskan untuk mencintai saya. Tuhan memutuskan untuk mencintai Oliver. Ya. Tuhan memutuskan untuk mencintai Pak Kevin.
Tuhan telah memutuskan untuk mencintai kita semua yang ada di ruangan ini. Dan saat keputusan itu diambil, itu dalam posisi saudara belum layak, saudara. Itu dalam posisi saudara masih bobrok, saudara masih berkelimpangan dengan dosa. Dan Tuhan sudah memutuskan itu. Di mana dia putuskan? Dia putuskan di atas kayu salib, saudara. Ketika dia bergumul di Taman Eden, dia tahu bahwa dia bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan visinya. Dia bisa saja untuk kembali ke surga. Manusia kayaknya susah untuk mengasihi saya. Ya, daripada saya susah, saya harus tersiksa, saya harus mati. Mendingan saya kembali. Karena dia Allah Maha tahu. Tapi dia tidak memutuskan itu. Dia justru memutuskan sebaliknya, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendakku. Jadi dia memutuskan untuk mengasihi kita, saudara. Jadi kalau kita mau melihat dari lensa kacamata Injil, dari lensa kacamata Allah, ketika Allah mengasihi kita, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sharingkan di renungan pagi, saudara. Ketika saya bacaan tahunan kita ada dalam Matius 27 ayat 35. Ketika saya membaca random, saudara, tiba-tiba satu ayat itu menarik perhatian saya, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu di grup kalau ada yang baca. Ya. Ayat ini, saudara. Sesudah menyalibkan dia, ini Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Saudara, saya tertarik dengan ketika mereka membagi-bagi pakaiannya. Ketika Tuhan Yesus disiksa sebelum dia berjalan untuk melewati Via Dolorosa, jalan yang kita kenal dengan Via Dolorosa, saudara. Alkitab mencatat bahwa di subuh dia sudah disiksa oleh orang-orang sesama Yahudi. Lalu dia menjelang fajar, dia dibawa ke pengadilan negara. Di sana Pilatus menjadi hakim. Setelah diputuskan untuk dihukum mati, lalu diserahkan kepada prajurit Romawi. Nah, kita tahu prajurit Romawi ini orang kafir, sudah terlatih untuk menyiksa seseorang, saudara. Apalagi ini adalah orang yang akan dihukum mati. Jadi penyiksaannya tidak ada batas. Kalau kau mati di sini pun nggak masalah, gitu loh. Toh ujung-ujungnya di kayu salib kau juga akan mati. Gitu loh. Nah, ketika dia mengalami cambukan, ketika dia mengalami seluruh luka-luka yang ada dalam tubuhnya, saudara, saya teringat ini, mereka membagi-bagikan pakaiannya. Jadi bayangan saya, ketika Tuhan Yesus itu memikul salib, pakaiannya dipakaikan lagi kepada Tuhan, gitu loh. Nah, di dalam sepanjang perjalanan sekitar 3,5 kilo itu, saudara, dari tempat penyiksaan ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, saudara bisa bayangkan setiap gerakan yang ada. Kalau baju sekarang kita kan tipis-tipis nih ya. Baju orang dulu kan enggak tebel-tebel di film-film itu ya. Campur keringat, di dalam perjalanan setiap gerakan itu pasti membuat nyeri tubuhnya. Setiap gerakan, setiap langkah demi langkah, gesekan antara luka dengan kain ini, saudara, yang justru kedua agak ada keringat ini, saudara, itu membuat nyeri. Saya bayangkan perjalanan Tuhan 3,5 kilo, seperti apa dia tersiksanya. Itu baru siksaan fisik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah memutuskan untuk mencintai kita. Dan saya tertarik lagi juga, saudara, tampilkan lagi Pak Anto yang tadi, saudara. Saya tertarik lagi dengan apa yang ada di sana ya. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Ketika Tuhan sudah tergantung di atas kayu salib, saudara, pasukan yang ada di sana duduk menjaga itu bukan menjaga supaya Yesus tidak dimakan burung bangkai, tetapi dipastikan dia menjaga sampai dia meninggal. Ada burung pun akan dibiarin. Dan ketika saya tertarik dengan pakaiannya ini, saudara, saya teringat ketika dosen saya ketika waktu di Jakarta mengatakan bahwa Yesus sebenarnya memang ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi ada pandangan bahwa Kristus sebenarnya disalib itu telanjang bulat, saudara. Dia mengalami pelecehan seksual, saudara. Atas kesepakatan bapak-bapak gereja lah, maka dibuatlah hal seperti ini, saudara. Di dalam Yohanes 19 ayat 23.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, dalam bahasa Yunani itu himatia, lalu membagi-bagikan menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya ini adalah kitona, itu adalah cawat yang tidak ditenun, karena itu hanya dilipat-lipat saja, saudara. Dan itu pun juga mereka ambil jubah atau kitona itu tidak berjahit dari atas ke bawah sampai hanya 1 tenunan saja. Selain pakaiannya ya, diambil, lalu pakaian dalamnya itu juga diambil oleh prajurit yang ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan kita dipermalukan sedemikian rupa, ya. Diejek sedemikian rupa karena apa? Karena dia mengaku Mesias, ya, karena dia mengaku bahwa dia Tuhan. Makanya kalau engkau Tuhan, turunlah dari salib baru kami akan percaya, kan begitu. Diejek sedemikian rupa, saudara. Dan ketika saya merenungkan itu pagi itu, saudara, air mata saya itu menetes, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan sampai harga dirinya itu, Tuhan, saudara. Saudara, di dalam fragmen-fragmen yang ada enggak mereka disalib dengan telanjang? Enggak ada. Mereka disuruh pakai celana dalam saja kayak Superman, itu malu paling. Fragmen-fragmen yang ada. Dan Kristus lakukan itu, saudara, karena dia memutuskan untuk mencintai kita dengan cinta yang tidak munafik. Lalu respon kita apa? Tuhan sudah sedemikian rupa seperti ini, lalu ketika kita diperhadapkan dengan orang yang menyenggol hal-hal pribadi kita, lalu kita tersinggung. Lalu kita membuat tembok dan kita tidak mau menyapa, sapaan yang adalah sapaan-sapaan pura-pura, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita lakukan itu baunya kejijikan di hadapan Tuhan. Saya sering gagal, makanya dari itu kita belajar bersama, ya. Makanya diperlukan tadi, kita perlu bertobat, ya, bertobat hari demi hari untuk mengasihi dengan lensa kacamata Injil. Kalau kita susah mengampuni orang-orang, saudara, lihatlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya. Dengan luka-luka yang menyakitkan dia harus berjalan ke atas bukit, dan ketika dia disalib dia dipermalukan psikisnya dengan luar biasa, saudara. Tidak manusiawi, enggak masuk di akal, tetapi itu yang terjadi kalau orang Romawi yang melakukan, karena dia orang kafir, karena dia bukan orang yang mengerti hukum-hukum agama Yahudi, ya. Ini yang terjadi, saudara, yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya berharap untuk supaya kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah, ya, yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah, bencilah, ya, bencilah yang jahat dan lakukanlah, melekatlah kepada yang baik. Ya, head sama cling itu jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membenci kejahatan, dan kita diperintahkan untuk melekat kepada hal yang baik. Ini adalah perintah Tuhan. Kita tidak boleh berpura-pura dalam memiliki kasih. Lalu kita diperintahkan untuk membenci kejahatan, dan kita disuruh melekat, saudara, untuk apa? Kepada hal-hal yang baik, saudara. Saudara yang sebagai orang tua, ketika anak saudara mengeluarkan air mata oleh karena didikan saudara, itu kasihan tidak? Kasihan. Kasihan, ya. Biasanya yang memiliki belas kasihan terlalu besar itu seorang ibu untuk mendidik anak. Kalau bapak itu cara mendidiknya itu lebih kepada mengajarkan bahwa ke depan hidup itu keras, nak. Kadang-kadang jatuh itu jangan ditolong, biar dia bangkit sendiri, begitu. Tapi yang namanya ibu kadang-kadang kalau bisa anakku jangan jatuh. Sebelum jatuh kalau bisa anakku ini
jangan jalan dulu. Mungkin seperti itu. Tapi saudara, kasih seorang ibu kadang-kadang itu justru menjerumuskan kepada anak itu tidak mengerti tentang kerasnya kehidupan. Ya, karena terlalu memanja. Ya. Ketika Kensi minum obat, kemarin ada siapa ya? Minumnya dia buang, saudara. Dan dia minta air, gak tak kasih. Kamu harus rasakan pahitnya ini. Tadi kalau kamu telan, kamu tak kasih minum manis. Karena kamu buang, saya gak kasih manis, kau telan semua yang ada di lidah, sisa-sisa itu. Supaya masuk ke, tapi mamanya yang sakit-sakit itu marahin sama saya. Jangan begitu, kasihan. Tunggu dulu, harus ada proses. Saudara, harus ada proses. Kita ngajar, bapak-bapak ngajarnya beda memang. Meskipun dalam hati itu menjerit, saudara. Aduh, kasihan juga dalam hati. Tapi kita harus mengajar. Ya. Tuhan demikian kepada kita, saudara. Kita ketika mengasihi seseorang, jangan kita itu tidak berani menegur. Di dalam kasih yang sejati kira-kira ada kemarahan tidak? Boleh nggak ada kemarahan? Jangan ditangkap karena kita kasih ini adalah kasih yang sejati, bukan kasih pura-pura, lalu di situ tidak ada teguran, lalu di situ tidak ada kemarahan. Tidak, saudara, salah. Kalau di dalam menerapkan kasih sejati, saudara tidak menegur, saudara tidak memarahin, itu salah. Itu kurang tepat, saudara. Karena apa? Kasihan ya. Sebenarnya saudara tidak kasihan dengan yang saudara didik, tetapi saudara kasihan dengan hati saudara sendiri. Saudara sudah memperhalakan itu. Kalau memang perlu ditegur, tegur. Ketika Tuhan Yesus memarahi, ketika Tuhan Yesus orang-orang Farisi ahli Taurat itu, bagaimana dia memarahin habis-habisan, bagaimana ketika bait Allah dijadikan ajang untuk tempat jual beli yang menguntungkan, istilahnya perjudian untuk supaya persembahan layak atau tidak, Tuhan marah di sana. Itu kasih, saudara, kasih yang mendidik, saudara. Nah, kita supaya memiliki kasih seperti itu, lihatlah kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki kasih yang tidak pura-pura, bagaimana supaya kita memiliki kasih yang tidak munafik. Yang kedua adalah kasih itu perlu berakar di dalam kebenaran Allah. Kalau tadi supaya tidak munafik, kita itu memandang dari lensa kacamata Injil. Lalu yang kedua, kita dasari kasih itu supaya berakar di dalam kebenaran firman Allah. Karena kalau kita berbicara atas dasar norma, atas dasar budaya, setiap budaya memiliki budaya masing-masing. Setiap norma memiliki norma masing-masing. Dan itu ketika diterapkan di kebudayaan lain belum tentu cocok. Tetapi ketika kita dasarkan dalam kebenaran firman Allah, akan masuk di semua segi kehidupan, akan masuk di semua lini kebudayaan manusia, saudara. Karena ini berasal dari Allah, pasti akan diterima, saudara. Roma 12 ayat 10 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara bisa memilih saudara kandung? Gak bisa. Saudara kandung saudara ketika lahir punya kakak itu, ya itu terimalah gitu, saudara. Ketika saudara lahir dan menerima adik, terimalah itu. Saudara tidak bisa memilih. Tuhan, saya mau punya kakak yang nanti baik kepada saya, yang perhatian kepada saya. Lah kamu aja belum lahir, mau minta bagaimana dengan kakak? Atau kita sebagai kakak minta, Tuhan saya mau minta adik yang imut, adik yang lucu, yang nanti nurut sama saya. Boleh minta seperti itu, tapi belum tentu Tuhan akan kasih yang seperti itu. Ini saudara, ini kami bertiga, saudara. Kami bertiga, yang di tengah itu kakak saya, ya, yang kuning itu orang ganteng itu, yang ada di depan sini sekarang. Yang di sebelah kanan saya itu adik saya yang ada di Aziasi, di Papua sini. Kami dibesarkan sama orang tua yang, ya kami bersyukur bahwa sampai hari ini pun
Hubungan kami meskipun orang tua sudah tidak ada, kami tetap menjalin komunikasi yang baik. Rata-rata 1 minggu 2 minggu kami pasti video call bersama, saling cerita pengalaman yang ada, dan kami tidak berantem soal-soal warisan, saudara. Ya, itu semua saling memahami, saling ini, karena kami teringat apa yang disampaikan oleh orang tua kami bahwa nanti kalau kami sudah tidak ada, artinya kalau saya sudah mati, ini orang tua nih, jangan sampai tali persaudaraanmu itu bubar gara-gara 1, warisan, gara-gara 2, suami atau istrimu. Kalian harus tetap menjalin yang namanya komunikasi, karena bagaimanapun kalian bertiga, saya masih ingat itu SD, saudara, masih belum ada menara Babel, artinya kami belum terpencar. Bagaimanapun kalian bertiga itu minum dari susu yang sama dari seorang ibu. Ibu saya bilang. Ya. Apakah kami gak ada masalah? Ada. Waktu itu saya sempat marah waktu saya berantem sama kakak saya ini. Tak larang ke rumah dia. Pernah saya marah. Gak usah ke rumah, saya bilang. Dia sudah punya suami. Ibu rasa, ini kok anak barep nih nggak main-main ke rumah, kenapa gitu ya. Jadi saya disuruh jemput, jemput kakakmu dulu. Dia rasa, saudara. Dan sebelum sampai ke rumah, saya ke rumah kakak saya, saudara. Saya peluk kakak saya itu. Aduh, saya minta maaf, saya kasar. Ya. Setidak-tidaknya kita selesaikan di sini. Orang tua jangan tahu, saya bilang. Nanti ke rumah kita biasa saja. Saya peluk kakak saya, saudara. Tuhan memerintahkan kita di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kenapa sih kok mengasihi sebagai saudara-saudara? Gini loh, semakin kita tahu sifat seseorang, semakin orang itu tahu, dalam kutip, telanjang karakternya, semakin susah nggak mengasihi. Semakin susah, saudara. Apalagi saudara pernah menjadi korban. Ya. Dan Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi sebagai saudara. Siapa yang enggak kenal karakter saudaranya? Saya kenal karakter kakak kandung saya kenal karakter adik saya. Karena puluhan tahun dari kecil kami main bersama, makan bersama. Saya tahu. Ya. Kelemahan dia, kelebihan dia, saya tahu. Ketika dia nasihatin begini, kadang-kadang saya bilang, kok saja enggak bisa. Begitu, karena kita tahu dia. Tetapi Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi sebagai saudara. Artinya apa? Artinya adalah kita diperintahkan mengasihi kepada seorang yang kita sudah kenal. Tentunya sulit, kalau sudah semakin kenal kita semakin susah. Makanya ketika kami di dalam pelajaran tentang etika hamba Tuhan, saudara, dalam sekolah teologi dikatakan, ada pelajaran mengatakan gini, sebagai hamba Tuhan, jangan terlalu dekat dengan jemaat. Dan saya nggak setuju itu. Karena ketika engkau semakin dekat dengan jemaat, maka engkau akan semakin terbuka dengan jemaat. Karena apa? Manusia itu semua punya kelemahan. Ketika engkau semakin dekat dengan jemaat, ya nanti borokmu satu persatu akan diketahui jemaat. Jadi menjaga jarak tapi yang halus. Dan saya nggak setuju itu, saudara. Saya praktekkan di sini, saya sedekat-dekat mungkin. Kelemahan saya kalau memang jemaat tahu, silakan. Karena saya perlu untuk dikoreksi supaya sama-sama bangun bersama. Ya. Jadi maksud daripada hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara ini adalah kita diperintahkan untuk saling mengasihi meskipun kita tahu kelemahannya dia, meskipun kita tahu kekurangan-kekurangan dia. Dan saling mendahului di dalam memberi hormat, saudara. Dasar dalam setiap kebudayaan itu memiliki dasar, memiliki sistem untuk menghormati seseorang. Biasanya itu penghormatan itu atas dasar status sosial, betul. Keturunan raja, keturunan atau keluarga bupati, itu ya, itu dihormati itu. Ya. Lalu dasarnya 2, ekonomi, orang kaya, ya, itu akan dihormati itu. Ya, pangkat, ya, dia jenderal, akan dihormati, saudara. Prestasi itu juga kan berapa.
Ini setiap budaya memiliki sistem atau dasar penghormatan paling tidak 4 ini. Status sosial, ekonomi, pangkat, prestasi yang ada itu menjadi dasar untuk dunia menghormati saudara. Dan di dalam bentuk penghormatan itu ada macam-macam. Ya. Silakan tampilkan Pak foto Pak. Ini bentuk penghormatan di dalam memberi salam saja saudara. Kalau di Indonesia saudara, itu di Indonesia yang anak sekolah itu memberi penghormatan kepada orang itu saudara, kalau anak-anak kan biasanya salaman begini, dicium begini ya. Itu memberi salam, memberi hormat saudara kepada orang yang lebih tua. Itu Indonesia seperti itu. Nah, di Jepang lain lagi saudara, kalau memberi hormat melalui salam begini sambil membungkuk. Lihat ya anak Jepang ya. Di Indonesia nggak ada yang sampai segini nih saudara. Ya. Dan itu baru-baru saja, mungkin karena sudah melihat budaya, oh ini baik perlu kita tiru saudara. Lalu ada lagi di suku ini saudara, suku Maori yang samping sini itu di Selandia Baru saudara. Suku Maori ini untuk memberikan hormat itu lebih ini lagi. Jadi ketika dia memberikan hormat pada umumnya kan orang salaman, saling menunduk atau bagaimana. Kalau suku ini saudara, ketika dia memberi hormat kepada seseorang saudara, dia menempelkan hidungnya satu dengan yang lain begini-gini, lalu sambil menghirup hawa kehidupan lah apa namanya ini. Jadi kalau belum gosok gigi ya sudah silakan gitu aja. Tapi itu budaya mereka untuk memberikan hormat. Jadi mereka salaman lalu menemukan hidung dengan hidung dan dia menghirup ya nafas kehidupan dari orang itu, saling menghirup. Bagi kita jijik enggak? Tapi ini budaya untuk memberi hormat, salam kepada orang-orang saudara. Begitu juga dengan orang Tibet saudara. Kalau mereka memberi salam, mereka menunjukkan lidah gini. Bagi kita lucu, tetapi itu ada maknanya. Maknanya apa? Bahwa ketika dia menjulurkan lidah lebih dahulu, ya di orang Tibet menunjukkan bahwa orang itu bukan titisan setan, ya. Jadi lidahnya itu bukan hitam, lidahnya itu berarti orang ini baik. Jadi ketika ketemu gini dulu. Nanti begitu ya. Ini bukan titisan setan ini. Ya. Nah, ada lagi yang merah itu di Kenya, saudara. Ini lebih unik lagi ketika dia memberikan salam kepada seseorang. Jadi di suku Maasai di Kenya ini, Tanzania ini, saudara, ketika dia memberikan salam, saudara, dia dengan cara apa kepada orang yang memberi salam? Dengan cara meludah. Jadi ketika saya ketemu dengan Pak Ruben, tak ludahin Pak Ruben, gitu. Pak Ruben akan meludahi saya. Itu kalau kita terapkan di sini, berantem enggak itu? Berantem saudara. Tetapi di sana itu justru penghormatan sebagai bentuk kedekatan. Kami di Jawa ada salam itu gini, kalau ketemu saking akrabnya minta maaf, ini jangan ditiru tapi ini dulu ya. Dan sampai sekarang masih terjadi. Kalau kami ketemu mungkin di sini juga seperti itu. Ketika ketemu teman lama nggak pernah ketemu, bahasa Jawa Timur ya. Oh dancuk ini ya istilahnya begitu. Dancuk lama nggak ketemu, kamu kemana aja anjing gitu. Ya mungkin sama dengan sini. Itu bentuk keakraban. Ya. Dan kalau orang yang nggak tahu, oh, saya bukan anjing, dianjing-anjingin, mungkin begitu. Ya toh. Orang Dani untuk membeli salam, ini saya baru tahu kalau namanya kaona. Jadi salaman model begini, ada bunyinya, unik ini. Ya. Itu ketika mereka salam gitu sudah kebanggaan tersendiri, saudara. Nah, ini beberapa model orang memberi salam dalam hal istilahnya untuk memberikan penghormatan, saudara. Tadi melihat struktur daripada dari status sosial, dari ekonomi, dari pangkat, dari prestasi, tetapi Injil mengajarkan di dalam kita memberikan hormat, menghargai orang dengan cara pandang yang lain, saudara. Kita diperintahkan, Injil mengajarkan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus memiliki nilai yang besar. Ya. Karena orang tersebut adalah seorang yang sudah dipulihkan menjadi ciptaan yang baru, yang serupa dengan gambar Allah, ada darah Yesus di orang tersebut.
Kalau kita memandang bahwa ada darah Yesus di orang tersebut, saudara, maka jangan pernah sesekali kita itu menyepelekan orang itu. Karena orang itu berharga. Kalau diuangkan itu 2000 babi. Berarti berapa miliar kan begitu. Ya. Jadi sangat berharga. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, saudara, bahwa akan susah mengasihi orang di mana kita tahu keburukannya. Apalagi kita pernah menjadi salah satu korbannya. Susah, betul nggak? Kita mengasihi seseorang, kalau kita sudah tahu keburukannya, tahu kemunafikannya, justru mungkin kita pernah menjadi salah satu korbannya dan dia belum mengklarifikasi dan meminta maaf kepada kita akan susah mengasihi itu. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Injil, saudara, kita harus melakukan tetap kasih. Yesus tahu secara penuh dan kenal benar tentang kebobrokan, kebejatan, dan keberdosaan kita. Tetapi itu tidak menghentikan untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan pun sempat bergumul ya, ketika dia memutuskan untuk mencintai kita. Ketika di Taman Getsemani ada waktu bagi dia untuk dia kembali ke surga. Tapi dia menerima tantangan itu dengan rela, dengan segenap hati, supaya genaplah apa yang tertulis. Ya. Mari mengasihi dengan jangan berpura-pura. Mari kita mengasihi dengan lensa Injil. Habis mendengar ini, saudara, setiap kita mungkin memiliki masalah dengan orang lain, selesaikan. Ketika saudara tidak menyelesaikan, kasih saudara kepada Tuhan itu dianggap kasih pura-pura, kasih yang munafik. Selesaikan, kalau memang jauh, telepon dia, bereskan dengan dia, supaya penyembahan-penyembahan kita itu harum di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami hampir 2 tahun tidak bisa melepaskan mengasihi seseorang, dan itu tersiksa. Setiap ingat bayangan orang itu, saya nggak bisa berdoa, makan nggak enak. Sedangkan orang yang saya pikirkan itu dia makan enak, tidur enak, untung di dia, rugi di kita. Melalui peristiwa yang kami alami, saya mengundang pemain musik ke depan. Melalui peristiwa yang kami alami, saudara, hampir 2 minggu ini kami diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai ujian. Pertama, anak kami sakit Quinsa, malaria. Baru setelah itu anak yang kedua, yang ketiga, dan istri saya, maka sekarang ibu gembala nggak ada, masih pemulihan. Tidak mengurangi rasa hormat, saudara, tetapi melalui kejadian yang ada saya coba belajar. Tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf kalau menyinggung Bapak Ibu. Ketika kami mengalami ujian seperti ini, ada beberapa jemaat yang datang berkunjung. Lalu timbul pertanyaan saya, mereka berkunjung ini apakah karena saya gembala? Kalau seandainya saya bukan gembala, apakah mereka akan berkunjung? Ya. Kalau seandainya sakit ini jemaat biasa, apakah Bapak ini juga akan berkunjung ke jemaat, ke orang ini? Itu saya renungkan, saudara. Terus meskipun saya gembala, seandainya sakit istri saya ini misalkan lama tidak sembuh-sembuh, apakah setiap 1 bulan sekali jemaat akan datang ke sana untuk menengok? Itu menjadi perenungan saya, saudara. Di tutup tahun saya sempat men-sharingkan, mari kita berbuat baik. Kita awali dengan saudara-saudara seiman. Mulai dari pagi hari ini ketika ada jemaat yang kita dengar sakit, baik melalui grup atau melalui saling kabar-kabar, dan mari tanpa dikomando kalau bisa kunjungi. Ya. Saya mendapatkan banyak pelajaran ketika jemaat berdoa untuk kami. Ketika jemaat pulang habis berdoa, saya renungkan juga, Tuhan terima kasih. Apa yang kami ajarkan, ya, jemaat menjadi dewasa. Biasanya jemaat mendoakan gembala itu malu-malu, saudara. Tetapi setiap jemaat yang datang, itu datang mendoakan, Pak kami berdoa, puji Tuhan, kami terima, saudara. Terakhir kami belajar dari peristiwa tadi pagi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, setiap peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Karena istri sakit, kami tidak makan pagi. Lalu kami beli nasi kuning di jalan. Ada sama Titus tadi saya makan. Ketika saya beli nasi kuning, saudara,
saya minta sendok karena mau saya makan di mobil, saya bawa. Dan si penjual ini sendoknya hanya 3, itu bukan sendok plastik, itu sendok biasa, sendok besi itu, sekarang ada di mobil. Saya bilang, bisa enggak ini saya pakai? Cuma 3, saya bungkus 4. Ibu ini bilang apa? Bawa saja Pak, tapi kami butuh 4 Bu. Akhirnya 1 yang biasa untuk ambil di ayam itu, dia ambil, dia cuci, ini untuk Bapak sekalian. Saudara, sendok seperti ini yang dia butuhkan, mungkin kalau saya minta maaf ke Mandala, saya belum tentu dapat itu. Iya. Mungkin kalau ke bakso inbox, Pak, saya minta sendoknya 4 untuk saya bawa pulang, tentu saya kasih juga. Tapi melalui ibu yang sederhana, penjual nasi kuning ini, dia tulus memberikan sendoknya kepada saya. Tak kasih lebih, gak mau uangnya. Pikiranku kalau aku lupa sendoknya anggap aja tak beli. Enggak apa-apa Pak, saya ikhlas. Teman muslim saudara. Dari situ lalu saya di mobil bilang, besok ini harus tak kembalikan ini. Waktu kembalikan gak mungkin saya kosong-kosong, mungkin saya akan bawakan gula atau apa sebagai ucapan terima kasih saudara. Ini dapat pelajaran saya dari apa yang ada. Saya memikir nanti kalau ada orang beli makan di situ, makan pakai apa? Mungkin saya egois, tapi setelah di mobil saya pelajari, oh ini untuk ilustrasi khotbah tentang kasih. Ya. Nah mari saudara, kita berbuat baik sampai titik darah penghabisan. Jangan kita berbuat baik pura-pura, tapi seperti yang Alkitab katakan di dalam Roma saudara, ya, bahwa jangan kita berpura-pura untuk dalam menjalankan kasih. Saya rindu mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, untuk kita belajar kepada Tuhan. Kita minta tolong supaya Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk saling mengasihi, mengampuni. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa legowo untuk menghadapi apapun itu. Kasih pasti lemah lembut, kita nyanyikan pujian ini saudara.